Taiwan bertambah 35.914 kasus lokal dan 103 kasus meninggal pada 5 Juli. Seiring meredanya situasi pandemi lokal, protokol karantina kedatangan diperlonggar jadi 3+4 sejak 15 Juni. Jumlah kasus dari luar negeri selama hampir 2 pekan ini tidak menunjukkan peningkatan. Namun akhir-akhir ini ditemukan 17 strain varian BA4 dan BA5 pada kasus dari luar negeri yang membuat masyarakat penasaran kapan protokol 3+4 akan diubah menjadi 0+7. 目前来直接的更改到0+7，我们觉得还是稍微风险高了一点，我想还是需要持续观察。欧美现在大家也看到说，大概也都成长了20%以上，那主要是 BA.5。 Prioritas saat ini adalah menjaga pertahanan di baris pertama, maka mekanisme 3+4 dan tes PCR 48 jam sebelum naik pesawat tidak boleh kurang, karena tren gelombang pandemi ke-7 di Prancis telah meningkat. Kurva pandemi di Singapura, Jepang, dan Korea juga mulai meningkat. Oleh sebab itu, revisi bergulir lebih cocok dilakukan di bulan Juli. Produsen susu Weichuan Foods Corporation memverifikasi kenaikan harga produk. Walau tanggalnya masih belum ditentukan, hal ini telah menimbulkan beban kepada toko minuman di hilir rantai industri. Beberapa pelaku usaha toko minuman menyampaikan tidak menutup kemungkinan untuk menaikkan harga produk. 如果它的涨幅真的很大的话，我们这边势必也是会涨下去啊，因为成本太高了，所以我们只能反映在售价上面这样。 Seorang peternak sapi perah di Kabupaten Changhua menyampaikan ia memelihara 1.500 ekor sapi. Pakan campuran rumput, jagung, dan kedelai telah naik 40%. Ia setidaknya harus membayar tambahan 2,4 juta dolar Taiwan setiap bulan. Keputusan Dewan Pertanian pada bulan Juni yang menetapkan harga susu dinaikkan 2 dolar Taiwan per liter juga tak mampu menyeimbangi kendala operasional yang timbul. Harga pakan ternak telah mencapai titik kulminasi. Selanjutnya jagung dan beras pakan akan disalurkan untuk menstabilkan harga pasar. Perusahaan Weichuan menegaskan fluktuasi dan waktu untuk kenaikan harga masih belum ditentukan. Sementara dua produsen susu besar Racewill Milk Uni President menyampaikan belum ada rencana untuk menaikkan harga. Sedangkan Guangchuan menyatakan evaluasi lebih lanjut akan dilakukan pada bulan Agustus. Beban kenaikan harga menimbulkan dampak kepada kalangan pekerja seperti Nona Liu. Ia berpenghasilan 40.000 dolar Taiwan per bulan. Namun karena kenaikan harga komoditas dan biaya hidup setelah dikurangi biaya tetap, ia hampir tidak ada sisa setiap bulan. Sambil menyeringai, ia berkata bahwa dirinya hampir jatuh di bawah garis kemiskinan. 刚好打平，但是随时都有可能掉下去的感觉。接下来如果物价一直上来，没有办法有额外多的钱再去指引，因为现在的扣打就很紧了。 Dirjen Anggaran Akuntansi dan Statistik tanggal 6 akan mengumumkan indeks harga konsumen bulan Juni dan tingkat pertumbuhan tahunan. Para ahli telah memperkirakan angka ini mungkin lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan IHK tahunan sebesar 3,39% di bulan Mei. 过往家福每个月申请的急难救助的辅助数字大概个位数或者不超过100件，可是光6月份我们统计到现在，大概统计到6月20号，目前就有超过300户的家庭来申请急难救助。 Jumlah orang yang memerlukan bantuan dikhawatirkan akan semakin banyak akibat dampak beban harga dan pandemi. Warga dapat menghubungi saluran telepon 1957 atau instansi kesejahteraan sosial untuk memperoleh bantuan. Insiden penembakan terjadi di area Highland Park, Chicago Utara saat perayaan Hari Kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli. Aparat kepolisian setempat menyatakan jumlah korban tewas saat ini mencapai 6 orang dan yang cedera 36 orang. Dari hasil rekaman pengunjung acara dapat terdengar suara pistol dari kejauhan. Awalnya warga menyangka ini adalah suara kembang api, selanjutnya saat warga mulai berlari, mereka baru sadar terjadi penembakan. Sejumlah polisi pun tiba di lokasi kejadian. Saksi mata menjelaskan mereka seolah-olah berada di medan perang saat kejadian. Polisi mengasumsi bahwa pelaku tampaknya melakukan kejahatan secara acak dengan bersembunyi di jendela atap selama parade dan memilih lokasi yang tersembunyi dan terlindung sehingga sulit untuk dilacak oleh polisi dari sudut manapun. Lewat upaya beberapa unit penegak hukum, pria barat berusia 22 tahun ini berhasil ditangkap dalam beberapa jam. Hingga tanggal 4, Amerika telah mengalami 308 kasus penembakan skala besar pada tahun ini. Presiden Joe Biden menegaskan akan memerangi masalah kekerasan senjata secara total.